warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari dari kelas R1E PBSI dengan NPM 202121500304. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas agama saya, yang dimana akan saya jelaskan terkait pemahaman saya terhadap beberapa materi yang saya pelajari di minggu lalu ya. Ada 4 materi. Yang pertama ada sumber-sumber hukum Islam, yang kedua ada politik dalam Islam, yang ketiga ekonomi Islam atau ekonomi syariah, dan yang terakhir ada yang keempat, yaitu toleransi antar umat beragama. Langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam merupakan asal atau tempat pengambilan hukum Islam itu sendiri. Nah, diartikan dengan dalil hukum Islam. Apa sih dalil hukum Islam? Dalil hukum Islam merupakan sebuah petunjuk terhadap sesuatu yang hisi atau konkret maupun sesuatu yang maknawi atau abstrak. Menurut Abdul Wahab Khalaf, dalil sebagai sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Al-Ijma, dan yang keempat ada Al-Qiyas. Mengapa demikian bisa dijadikan sumber hukum Islam? Karena yang pertama ada Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan periode selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Yang pertama kali diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat pokok kandungan seperti akidah, akhlak, ibadah, hukum, dan sejarah. Alasan Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam pun sudah ada dalilnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, yang kedua ada As-Sunnah, merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, perkataan, maupun sopan santun. Yang ketiga ada ijma, merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis pada suatu perkara yang terjadi. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu ada Al-Qiyas, merupakan penjelasan atau suatu hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya. Nah, lanjut ke materi yang kedua. Judulnya itu ada politik dalam Islam. Di dalam politik Islam, segala perbuatan yang dilakukan untuk membuat manusia agar lebih dekat kepada kemaslahatan dan dijauhkan dari kemafsadatan. Pada politik Islam, sebuah sistem pemerintahan dibangun dan ditegakkan atas dasar untuk melaksanakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, sedangkan tujuan utamanya yaitu untuk menegakkan sebuah negara Islam. Di dalam politik Islam terdapat pula nilai-nilai dasarnya seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan politik anti uang. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh penerapan pada ekonomi Islam seperti yang kita ketahui ada bank syariah. Nah, bank syariah merupakan suatu bank yang yang melakukan transaksinya tuh melalui prinsip syariah gitu ya, atau pada prinsip Islam. Oke, baik.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman saya terhadap 4 materi beberapa minggu lalu. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangannya. Saya Novia Sarip izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.